Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Duri dengan NIM 1224114 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2024. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adelia Vernika Tanggo dengan NIM 1824102 dari Program Studi Rekayasa Keselamatan Angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Clarissa Rahma dengan 1824175 dari Program Studi Rekayasa Keselamatan Angkatan 2024. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Ervina dengan NIM 1224122, saya dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Dandika Tobian Tengah Pesriandi dengan NIM 2141017 dari Prodi Teknik Logistik Angkatan 2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Wirna Putra dengan NIM 1224170 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 24. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Fisvaldo Sirianto dengan NIM 2124125. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas kalkulus. Oke, jadi diketahui di soal itu bahwa kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu catenary. Nah, persamaannya itu sama dengan Y sama dengan C plus A cos X per A. Jika C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 4 plus 6 cos X per per 6. Nah, tinggi tiang listrik kita substitusikan menggunakan nilai X sama dengan 10 ke persamaan 1. Jadi Y sama dengan tiang listrik, tinggi tiang listrik sama dengan 4 plus 6 cos 10 per 6. Tinggi tiang listrik sama dengan 4 plus 6 cos disederhanakan menjadi 5 per 3 dibagi 2, 10 bagi 2, 6 bagi 2. Lalu tinggi tiang listrik sama dengan 4 plus 6 didapatkan 2,742. Tinggi tiang listrik sama dengan 4 plus 16,452 ditambahkan didapatkan hasil 20,452 meter. Jadi tinggi tiang listrik tersebut 20,452 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan panjang kabel telepon. Jadi, untuk menentukan panjang kabel telepon, kita harus menentukan turunan dari persamaan 1. Jadi, kita langsung masukkan aja di sini. Jadi, dy per dx, d per dx 4 plus 6 cos x per 6. Nah, ini kita pisah aja ya, kita keluarkan. Jadi, dy per dx sama dengan d per dx dikali 4 ditambah d per dx dikali 6 cos x per 6. Nah, di sini kan turunan 4 itu kan sama dengan 0 karena dia konstantan. Nah, untuk mencari turunan ini kita bisa kesini. Jadi d per dx 6 cos x per 6 sama dengan 6 dikali d per dx cos x per 6. Jadi kita keluarkan ya 6 ini di sini. Nah, terus perlu diingat bahwa dalam aturan rantai turunan dari cos U sama dengan sin U, dengan U-nya itu sama dengan X per 6 ya. Jadi hasil turunannya yaitu DU sama dengan DU per DX sama dengan 1 per 6. Jadi kita langsung masukkan saja di sini. Jadi DY per DX sama dengan 0 plus 6 dikali 1 per 6 sin X per 6. Nah, 1 per 6 dikali 6 kan sama dengan 1. Jadi hasilnya itu ini. Terus kita langsung masukkan aja di sini. Jadi DY per DX yaitu sin X per 6. Jadi di sini saya akan lanjut mengerjakan soal tentang kurva catenary tadi ya. Jadi di sini saya akan lanjut untuk menentukan panjang kabel teleponnya. Inilah rumus dari fakta sendiri teman-teman. Kemudian kita cari dulu turunan dari fungsi catenary-nya. Jadi kan fungsi catenary kan ini, fungsinya itu tadi itu fungsinya ini fungsi catenary kan 4 ditambah 6 cos A dikali dengan X per 6 ya. Nah, ini kan fungsinya kita turunkan, hasilnya bakal menghasilkan kan, nah hasilnya bakal menjadi sin H X per 6. Hasil turunan fungsi tadi itu kita substitusikan ke dalam rumus panjang kurva. Jadi rumus panjang kurva itu mungkin saya tulis di sini ya. Saya cuma untuk rumus panjang kurva itu rumus panjang kurva ini L sama dengan integral
akar 1 ditambah. Nah, ini setelah kita masukkan ke dalam rumus panjang perputaran yang kita sini. Jadi hasil eksternal ini kita masukin ke dalam sini. Ini jadinya ini. Oke, kita akan menggunakan identitas hiperbolik. Cos H kuadrat U dikurang dengan sin H kuadrat U itu sama dengan 1. Itu adalah sama dengan 1. Nah, terus itu sama aja kayak gini, sama aja kayak 1 ditambah sin H U sama dengan cos H kuadrat U. Jadi kita terapkan dulu X per 6. Jadi kita terapkan ini ke dalam sini, teman-teman. Itu semuanya di bawah. Dari sini ini bisa kita bentuk dalam integral. Jadi bentuk integralnya ini, persamaan integralnya. Nah, karena akar dari kuadrat kan adalah penyambung mutlak, teman-teman. Ini kan akar cos kuadrat. Jadi yang ini akar kuadrat kan hilang pasti. Jadinya gini ya, biasanya itu dapat hasil ini. Jadi, karena fx sama dengan cos x merupakan fungsi genap yang berlaku jika cos min x sama dengan cos x, maka bentuk integral di atas dapat kita rubah dengan integral min m sampai m fx dx sama dengan 2 integral 0 sampai m fx dx. Maka L sama dengan 2 integral 0 sampai 10 cos x per 6 dx. Jadi L sama dengan 2 kali 6 sin x per 6 dari 0 sampai 10, maka L sama dengan 2 kali 6 sin dalam kurung 10 per 6 min 6 sin dikali 0, dan hasilnya jadi L 2 kali 6 dalam kurung 2533 dikurang 6 kali 0 menjadi L sama dengan 12 dalam kurung dikali 2533 sama dengan 30.636. Jadi panjang kabel telepon tersebut ialah 30.636 meter. Terima kasih. Yang pertama itu diketahui panjang kabel adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter. Maka tinggi dari tiang adalah, jadi yang pertama itu titik terendah ke tanah jadinya x min, y min, berarti 0 sama 9, sehingga titik terendah didistribusikan persamaan sentenari. Jadi diperoleh y sama dengan c tambah a cos dalam kurung x bagi a. Habis itu y min sama dengan c tambah a cos x min per a. 9 sama dengan C tambah A cos dalam kurung 0. 9 sama dengan C tambah A titik-titik-titik 2. Lalu diketahui panjang kabel 20 meter. Jadi 2B itu kan 20. Lalu kalau B berarti 10. Artinya titik yang membatasi kedua tiang adalah X. Jadi X sama dengan min 10 dan X sama dengan 10, sehingga jarak antara dua tiang L sama dengan integral min 10 sampai 10 per 1 tambah dy dibagi dx pangkat 2 dx. Pertama, kita punya persamaan centenari y sama dengan c plus a cos x per a. Turunan pertama dari persamaan ini terhadap x adalah dy per dx sama dengan sin x per a. Kenapa? Karena turunan dari cos u adalah sin u kali u aksen, dan turunan dari x per a sama dengan 1 per a. Jadi hasilnya sesuai dengan rumus dasar turunan hiperbolik. Panjang dari x sama dengan minus 10 hingga x sama dengan 10 adalah 21 meter.
Kita tahu rumus panjang kurva L integral 10 sampai minus 10 akar 1 plus dy per dx pangkat 2 dx. Substitusi dy per dx sama dengan sin x per a, dan gunakan identitas hiperbolik akar 1 plus sin pangkat 2 u sama dengan cos u, hingga integralnya menjadi 21 sama dengan 2 integral 10 sampai 0 cos x per a dx. Mengapa dikali 2? Karena fungsi cos simetris, jadi kita cukup hitung dari 0 ke 10 lalu kalikan 2. Integral dari cos x per a adalah a sin x per a. Evaluasi dari 0 hingga 10, 21 sama dengan 2a sin 10 per a. Ini bisa kita tulis sebagai persamaan fa sama dengan 2a sin 10 per a minus 21 sama dengan 0. Kita cari nilai a yang memenuhi persamaan ini dengan metode numeris. Ditemukan a sama dengan 18,39. Dari persamaan awal diketahui x sama dengan 0, y sama dengan 9, tinggi minimum kabel. Substitusi ke persamaan centenary 9 sama dengan c plus a cos 0. Karena cos 0 sama dengan 1, maka c 9 kurang a sama dengan 9 kurang 18,39 sama dengan minus 9,39. Jadi persamaan centenary-nya adalah y minus 939 plus 18,39 cos x 18,39. Tiang berada di x sama dengan 10. Substitusi ke persamaan a tiang sama dengan minus 9,39 plus 18,39 cos 10 18,39. Hitung nilai cos 10 per 18,39 sama dengan 1,152. Maka a tiang sama dengan minus 9,39 plus 18,39 kali 1,152 sama dengan 11,79 meter. Nah, itulah langkah-langkah menentukan tinggi tiang dari kabel centenary. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal pada nomor 3 yang dimana kita diminta untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh tanah dan 2 tiang listrik serta kabel, di mana kita menggunakan nilai A dan C atau hasil yang ada kita dapat pada nomor 2. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk menentukan luas daerah pada catenary itu adalah rumusnya A sama dengan 2 integral B0 Y X sama X dx. Nah, jadi masukkan nilai A 2 integral batas 10 hingga 0, kemudian kita masukkan nilai Y yang sudah kita dapat dari soal nomor 2 itu adalah minus 9,39 ditambah 18,39 cos X per 18,39 dx. Kemudian kita integralkan, teman-teman. Jadi A sama dengan 2, yang minusnya dikeluarkan, integral 10 hingga 0, 9,39 dx ditambah 18,39 integral batas 10 hingga minus 10 cos X 18,39 dx. Lalu kita ubah lagi menjadi A sama dengan 2 minus 93,39 per X 10 0 ditambah 18,39 kali 18,39 sin X per 18,39 batas atas 10 hingga 0. Kemudian kita kalikan dengan menjadi A sama dengan 2 dikali minus 9,39 kali 10 ditambah 18,39 kali 18,39 sin 10 per 18,39, sehingga kita dapatkan di sini A sama dengan 2 dikali minus 93,9 ditambah 193,098
sudah kita tambahkan tadi teman-teman. Jadi hasil dari minus 93,9 ditambah 193,098 itu adalah 99,198, dimana itu kita kalikan dengan 2 sehingga didapatkan hasilnya adalah 198,39,6 meter persegi. Dan ini merupakan hasil dari luas daerah dari batas tanah dan luas